Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak semuanya? Sehat walafiat? Alhamdulillah luar biasa. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar IPAS materi kelas 5MI dengan materinya harmoni dalam ekosistem. Masih bersama saya Hanit Nadira. Anak-anak semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran, yuk kita berdoa. Doa mulai. Amin. Dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai pembelajaran hari ini. CP pada pembelajaran materi harmoni dalam ekosistem fase C, umumnya untuk anak kelas 5 dan kelas 6 SD. Ini adalah peserta didik diperkenalkan dengan sistem perangkat unsur yang saling terhubung satu sama lain dan berjalan dengan aturan-aturan tertentu untuk menjalankan fungsi tertentu, khususnya yang berkaitan dengan bagaimana alam dan kehidupan sosial saling berkaitan dalam konteks kebinekaan. Peserta didik melakukan suatu tindakan, mengambil satu keputusan atau menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari berdasarkan pemahaman unsur siswa. TP dalam materi harmoni dalam ekosistem adalah peserta didik menyelidiki bagaimana hubungan saling ketergantungan antar komponen biotik abiotik dapat mempengaruhi kestabilan suatu ekosistem di lingkungan sekitarnya. Alur tujuan pembelajaran pada materi ini, peserta didik dapat menganalisis hubungan antar makhluk hidup dalam suatu ekosistem melalui jaring-jaring makanan, mendeskripsikan proses transformasi antar makhluk hidup dalam ekosistem, serta menjelaskan peran penting transformasi energi dalam menjaga keseimbangan alam. Subbab pertama dalam materi harmoni ekosistem ini adalah makanan dimakan. Apa yang dimaksud dengan rantai makanan itu? Rantai makanan yaitu organisme yang menjadi konsumen hanya mempunyai satu pilihan makanan saja. Meskipun tersedia beberapa, tetapi jumlahnya lebih sedikit jika dibandingkan dengan organisme yang terdapat pada jaring-jaring makanan. Lalu, apa yang dimaksud dengan jaring-jaring makanan itu? Jaring-jaring makanan itu merupakan gabungan dari rantai makanan yang siklusnya saling berhubungan satu sama lainnya. Jadi, bisa disimpulkan bahwa rantai makanan menjadi bagian dari jaring-jaring makanan dalam cakupan yang lebih luas. Misalkan, kalau di rantai makanan di sawah, ekosistem sawah nih, jadi ada padi misalkan dimakan tikus, tikusnya dimakan ular, ularnya dimakan elang. Itu satu rantai makanan. Akan tetapi kalau jaring-jaring makanan itu lebih dari satu jenis rantai makanan. Misalkan tadi di ekosistem sawah, sudah barang tentu kita sudah tahu tikusnya dimakan ular. Tapi padi tidak hanya dimakan tikus. Bisa jadi padinya dimakan burung pipit dimakan ular, ular dimakan oleh elang, dan elangnya mati diuraikan oleh dekomposer atau pengurai. Dan padi tidak hanya dimakan oleh tikus, tidak hanya dimakan oleh burung pipit, namun juga ada siput, ada belalang, dan lain sebagainya. Nah, inilah nanti kita akan membahas yang namanya piramida makanan. Piramida makanan sama dengan jaring makanan yang menggambarkan hubungan antar makan dan dimakan antar makhluk hidup. Namun pada piramida makanan ini kita dapat melihat seberapa besar energi yang tersedia untuk makhluk hidup tersebut. Pada topik B dalam bab harmoni dalam ekosistem, kita membahas perpindahan energi antar makhluk hidup.
Jika kita melihat jaring makanan, sadarkah kita bahwa hewan dan manusia sangat bergantung pada tumbuhan sebagai sumber energi? Ya, tumbuhan mendapatkan energi dari sinar matahari. Energi yang dihasilkan dalam proses fotosintesis digunakan oleh tanaman untuk tumbuh, berkembang, dan juga berbuah. Sisa energi yang masih tersimpan pada tumbuhan akan diambil oleh hewan yang memakannya. Dengan cara ini, hewan akan memperoleh energi untuk tumbuh, bergerak, dan juga berkembang biak. Selanjutnya, sisa energi yang masih tersimpan akan diambil kembali oleh konsumen dua, dan itu berlangsung terus-menerus. Pada topik C, kita membahas adanya ekosistem harmoni. Mengapa jaring-jaring makanan erat kaitannya dengan populasi makhluk hidup? Sebab proses ini menggambarkan kelangsungan hidup anggota ekosistemnya. Jika hewan dapat makan, maka mereka akan bertahan hidup dan dapat berproduksi. Jika hewan dimakan, maka jumlahnya akan berkurang. Semua ini terjadi terus-menerus dan saling berkesinambungan. Lalu, bagaimana jaring-jaring makanan bisa membantu mengendalikan pertumbuhan makhluk hidup? Ya, dengan dijadikannya makhluk hidup sebagai sumber makanannya, maka populasi makhluk hidup akan tetap terjaga. Jika salah satu komponennya hilang, maka dapat mengakibatkan hilangnya sumber makanan. Hal ini akan berdampak pada keseimbangan ekosistem. Banyak hal yang menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem. Apa saja penyebab ketidakseimbangan ekosistem itu? Pada umumnya, gangguan terhadap ekosistem dapat terjadi akibat bencana alam dan juga ulah manusia. Bencana alam misalnya seperti letusan gunung berapi dan juga kebakaran hutan akibat kemarau panjang dapat merusak ekosistem karena banyak makhluk hidup yang mati. Kalau kemarau panjang pasti kekurangan air. Namun, fenomena alam tersebut dalam jangka waktu panjang dapat memberikan manfaat tersendiri bagi ekosistem itu sendiri. Misalnya, lalu upaya apakah untuk menjaga keseimbangan ekosistem? Upaya yang harus kita lakukan adalah 1. Melakukan penanaman kembali tanaman agar kita dapat menjaga eksistensi produsen di sekitar kita, atau biasa disebut dengan reboisasi. Dan yang kedua adalah memanfaatkan pengurai untuk menjadikan tanah di sekitar kita subur kembali, yaitu dengan cara membuat kompos. Dan yang ketiga adalah jangan membunuh atau menangkap hewan sembarangan. Dalam pembelajaran bagaimana? Baik anak-anakku, sudah paham semuanya kan? Dan saat ini kita telah selesai dalam pembelajaran, dan marilah kita berdoa bersama-sama dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.